Sambut literasinya sudah. Oke, kita awali dengan doa. Minta bantuannya Rifan juga buat beda bu. Rifan mana? Rifan? Oh beda, yaudah Rifan aja yang di depan. Kita ambil ayo. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi semua. Kurang semangat. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Gimana kabarnya? Tidak baik. Gimana tidak baiknya? Banyak tugas. Yang lain bagaimana? Sama banyak tugas. Tugas dari mapel apa? Semua ada tugas. Matematika ada tugas juga. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siapa lagi? Laras Kusuma Suci sakit ya? Ada lagi? Sudah? Oke. Oke. Perkembangannya gimana? Dramanya masing-masing kelompok sudah bisa? Sudah hafal semua? Belum? Kemarin ini pertemuan sebelumnya suruh apa ya? Latihan toh? Nah kemarin kok ada yang menghilang kelompoknya? Ayo. Kemarin kelompoknya siapa itu yang cuma ada Maulana doang di kelas itu? Nah? Kalau cuman Maulana kemarin ayo yang di kelas bareng-bareng. Apa? Neo doang itu? Yang lain kemana tuh? Ayo. Kalau cuma Neo doang? Sudah latihan? Pada kemana tuh? Ayo, yang lain kemana kok nggak tahu? Ayo. Di kelas, tapi bawa jajanan. Nah itu kemana berarti tadi? Ganti. Nah yang lain kemana? Itu kan ada sosok siapa aja itu? Ada Emmet, Renata juga ya? Renata kemana tuh kemarin? Apa nggak ada di kelas? Sudah selesai, kemana tuh? Kemarin kemana kok nggak di kelas? Enggak ada kok. Ayo. Oke. Nah kemarin coba yang kelompoknya siapa tahu kemarin tuh? Kelompoknya Rifan dan teman-teman baru latihan tuh yang gedor-gedor pintu siapa kemarin tuh? Gedor jendela itu. Ketahuan itu. Ayo. Siapa yang mukul-mukul jendela? Oke. Saya percaya nih kelompoknya kemarin punya
Nata dan teman-teman itu sudah bisa ya. Tapi apa yang penting apa toh? Coba perhatikan dulu. Tapi nek udah bisa kan menghargai temannya ya, bukan berarti terus apa malah gedor-gedor jendela, terus apa kemarin malah ada yang keluar jajan, malah si siapa siapa kemarin yang bawa makanan tuh, belum jam istirahat kalau udah jajan, ayo. Kalau memang sudah bisa kan bisa memperdalam penghafalannya toh, ya kan? Nah, kalau temannya latihan tuh mengganggu kok menghargai, oke. Ya kemarin sudah menghargai atau belum yang berbintu? Siapa ayo? Oke, pembelajaran. Oke, sekarang kita belajar materi baru ya. Masih soal drama. Kita akan belajar soal blocking ya. Blocking itu apa tuh Pak? Yang sudah tahu belum? Kita ada Instagram orang kok. Itu ngeblok ya. Kalau ada TikTok nyepam gitu ngeblok tuh sama nggak sama yang di drama? Beda ya. Bedanya apa dan kayaknya nggak tahu. Penempatan, kok tahu penempatan? Ada tulisannya penempatan posisi dalam drama. Oke betul ya. Oke. Jadi sebenarnya blocking itu kalau dalam drama itu berkaitan dengan penempatan aktor atau pemeran dalam pementasan. Itu terkait juga dengan pergerakannya, posisi masuk, posisi keluar. Terus ada apa lagi? Objeknya juga ya kan besok pakai properti itu ada yang pakai properti meja gitu loh. Meja terus kursi itu kan perlu diperhatikan ya. Oke. Coba saya ini kan biasanya itu ceritanya main di atas panggung loh. Ya kan? Nah. Kita coba kalau panggung itu kita katakan dulu ya posisinya. Ini penonton di depan ya, ini penonton sini. Nah kalau panggung itu bisa dibelah atau dipetakan menjadi 9 bagian ya. Kalau di pementasan drama itu ini disebut apa? Titik utama, oke ya. Di sini disebut tengah ya. Ini depan. Ini belakang ya. Nah, kalau di sini tengah kiri tak singkat jadi yang sini tengah sama sini sama yang sini kanan ya TKA ya. Yang sini depan kiri, ini depan kanan. Oke, kalau yang ini belakang kiri, ini belakang. Maksudnya gimana tuh? Oke. Kalau kita belajar blocking itu tujuannya kan untuk apa toh? Memperjelas cerita dan hubungan antar tokoh. Itu maksudnya gimana? Dalam sebuah drama itu kan nggak melulu di depan terus, kadang ada momen perlu di tengah atau di belakang atau di kiri atau di kanan ya. Nah kalau misal
alurnya dari awal, ya kan? Tiba-tiba itu kan tokohnya perlu masuk dulu ya, ya kan? Masuk ini kan perlu dipertimbangkan apakah dari kiri atau dari kanan ya. Maka itu untuk memperjelas alurnya. Lalu mengarahkan fokus penonton ya. Nah kira-kira kalau dari sini, kira-kira titik paling fokus itu di mana? Di depan ya. Di area sini itu kan paling fokus ya. Area depan, tengah ini kan fokusnya ya. Di sini paling fokus. Nah, bagian kiri, kanan, belakang, depan itu punya intensitas fokusnya yang lebih rendah. Jadi kalau mau lebih terfokus, itu teman-teman yang punya peran utama sentral, itu diposisikan di tengah. Lalu mendukung penjiwaan atau emosi tokoh ya. Maksudnya gimana itu? Kalau dalam drama itu ya, kan ada posisi depan dan belakang, ya kan? Kira-kira kalau yang berbicara di posisi depan dan yang di belakang itu kira-kira menunjukkan apa? Betul. Biasanya karakter utama itu kan biasanya di depan loh. Ya kan, karakter yang sampingan atau yang figuran kan di belakang sebagai backgroundnya atau latarnya gitu ya. Maka kalau misal nanti tokoh utamanya udah mau menunjukkan emosinya, nah itu kan bisa ditentukan mau di depan yang mana gitu ya. Nah, yang di belakang supaya tidak terlalu menonjol, itu kan bisa di bagian belakang, kanan atau kiri gitu ya. Oke. Terus yang terakhir menunjang unsur teknis. Nah nanti kan terkait penempatannya, posisinya mau gimana gitu ya. Kalau meja nanti, misal mejanya menjadi pusat, oh berarti bisa di tengah. Atau mejanya cuma sebagai background atau properti yang bisa di belakang gitu ya. Oke ya, ini sama ya. Jadi posisinya kurang lebih begini ya. Ini kita lihatnya dari posisi kita sebagai penonton ya. Ini kan kanannya penonton nih, ini kirinya penonton. Nah kalau kita sebagai pemain kan kanannya kita berarti kiri kan, kirinya. Nah ini kebalikannya sebenarnya. Ini kan dari arah pemain ya. Ini kan dari arah penonton ya, POV penonton ya. Ini POV penonton ya. Intinya ini dari penonton, ini dari kita ya. Kalau dari kita kan berarti kalau penontonnya lihat ini kiri, berarti kan kanannya kita, sebaliknya juga sama gitu ya. Nah, ada yang nyebut tadi blocking itu beda sama itu ya, blok kayak ide gitu ya. Nah, kalau blocking itu kadang sering salah diartikan sebagai overlap atau di sini menutupi ya. Nah, kalau dalam drama sebisa mungkin posisikan jangan sampai membelakangi penonton juga. Nah ini kalau diibaratkan sini panggung ya. Kalau di sini panggung, berarti kan jangan sampai kita itu membelakangi penonton. Kalau percakapan dengan lawan bicara, kan diusahakan saling menyampaikan atau begini. Nanti di sini A, di sini B. Gitu. Jangan malah membelakangi gini ya. Nanti ekspresi kita kan nggak kelihatan kalau membelakangi penonton. Ya kan, nah, maka jangan sampai overlap atau menutupi ya. Nah ini prinsip dasar atau jenisnya ya. Ada yang simetri lah. Kalau kemarin tuh kelompoknya Rayvan ya, benar, yang Pak RT ya. Nah itu kan ada yang melingkar ya kemarin, ada yang melingkar, Rayvannya di tengah. Itu kan
pakai secara tidak sadar pakai prinsip simetris ya. Jadi kanan kiri itu kan imbang loh. Ada yang di sini sebagai kayak yang apa kemarin warganya kanan kiri kan seimbang ya. Tapi jangan terlalu melingkar. Kalau melingkar kan nanti yang depan nggak kelihatan. Nah kalau bisa ya agak melebar. Jadi kelihatan semua ekspresinya ya. Nah kemudian ada asimetris. Nah asimetris ini walaupun terasa nggak seimbang kanan kiri, itu juga punya kesannya apa? Alami gitu ya, nggak dibuat-buat ya. Nah mungkin bisa diperhatikan kalau menyusun komposisinya ya, kadang ada posisi harus simetris, tapi juga kadang bisa asimetris ya. Kemudian statis, nah kalau ini terpusat, kalau pas bagian mau klimaks gitu ya kan, yang diperlukan di panggung itu kan tokoh-tokoh tertentu, tokoh utamanya kalau pas klimaks itu gimana ya, puncaknya itu gimana, makanya dipusatkan ini, yang merah ini kan sebagai tokoh utama, yang biru ini yang mengelilingi gitu ya, jadi lebih menonjol, dipusatkan di tengah gitu ya. Nah kemudian yang dinamis ini sebenarnya agak bebas aja kalau yang ini bisa lebih bergerak-gerak kemana supaya kesannya lebih hidup ya. Tapi sini paham? Paham, oke. Ini sama ya sebenarnya ya, seperti yang tadi prinsip dasar blok itu yang pertama seimbang ya, artinya nggak boleh berat sebelah. Tapi ini bukan patokan ya, tapi dijadikan apa istilahnya pemahaman aja ya. Nggak harus begini, tapi ini bisa jadikan semacam acuan ya. Nah kalau seimbang itu maksudnya gimana Pak? Kan kalau dalam drama ini tadi posisinya ada 9 pemetaan ini. Nah, misal awal-awal di kiri, jangan dulu di kiri ya. Kadang tengah diisi, nanti di bagian scene yang lain bisa di bagian kanan atau depan. Supaya nanti kalau penonton itu kan cuma fokus ke kiri, lama-lama kan pengen kan, ya kan cuma lihat kiri terus. Kadang ya harus dikomposisikan di kanan gitu ya. Kalau utuh, ya maksudnya mendukung, tidak saling menutup. Nah ini tadi kan kaitannya sama apa tadi? Overlap tadi ya. Jangan sampai menutupi temannya ya, atau membelakangi siapa? Ini pusat tadi itu yang sama ya, pusat. Nah wajar juga. Nah ini yang paling penting yang kemarin sering masih agak terjadi ya. Kalau punya teman-teman itu naratornya ada yang di depan terus apa nanti pas posisi tertentu mundur gitu. Kan ada naratornya kan. Nah itu naratornya maju mundur atau di depan terus? Yang narator siapa coba tunjuk jari. Narator siapa? Nah naratornya posisi itu gimana kalau di komentar? Ya. Ya. Oke, jadi ada posisi pas nampak, kadang juga keluar gitu ya. Oke, nah kemarin tuh kayaknya kelompok ini punya
Nah itu posisinya gimana ya? Baca terus apa menceritakan terus di depan atau belakang? Enggak melulu di depan. Oke. Satu lagi yang punya apa? Satu lagi bisa ya? Gimana? Oke. Nah, kalau kemarin tak lihat itu gini tuh. Maksudnya kalau wajar itu maksudnya gini tuh. Pas kita berdiri gitu ya jangan, kan kadang suka pada grogi gimana tau, baca nanti sambil baca tuh kadang nanti kita gerakan nggak perlu, misal kayak gerakan aku memperagakan gitu ya, misal hari ini pada suatu hari ada sebuah siswa yang datang ke sekolah untuk belajar. Nah, kadang pas sudah nggak baca terus gerak. Ini kenapa toh? Ada gerak-gerak ini kenapa kira-kira? Agak grogi. Ya itu kalau bisa jangan sampai muncul, ya kan? Misal nanti ada juga yang memperagakan kemarin yang saya lihat itu punya Irfan, jadi guru kepala sekolah. Nah, jadi guru masuknya juga jadi mau peragakan sebagai guru tak baca aja ya. Nah pas di depan ya jangan terus tangannya gerak-gerak gitu, lama-lama jadi senam gitu toh. Jadi gerakannya ya kan masuk pun harus diperhatikan. Nah nanti pas di posisi tertentu juga jangan terlalu banyak gerak. Misal kalau sebagai guru ya misal harus apa? Nah kalau guru gimana misalnya? Memperhatikan siswa. Kalau yang lain belum terlalu lihat aku. Kalau punya yang kemarin tak lihat tuh punya Rifan kan jadi Pak RT kan. Nah jadi Pak RT juga gesturnya juga sebagai Pak RT ya, jangan kayak ngomong dengan temennya ya. Gitu ya. Oke. Oke. Kira-kira soal blocking ini ada pertanyaan apa enggak? Sampai saat ini yang belum bisa atau dikuasai apa? Menghafalnya. Apa kesusahan menghafalnya apa? Kesusahan dalam menghafal itu apa? Apa yang masih susah itu apa? Masih kurang dikuasai dalam mementaskan itu. Kurang? Logat sama ekspresi. Kalau kamu udah hafal? Belum. Yang lain apakah sudah ada yang hafal sampai akhir? Belum. Nah, kemarin itu kan yang kelompoknya Eka dan kawan-kawan itu kan tak jadi suruh baca dulu toh, ya kan. Nah kemarin tuh kelompoknya Ebet dan teman-teman kalau nggak pada pergi kan bisa latihan dulu, tapi pada pergi toh. Nah, makanya hari ini coba kita fokuskan untuk latihan di aula ya. Coba hari ini coba sebagai latihan terakhir di sekolah. Kalau besok masih mau latihan monggo, tapi hari ini coba dipikirkan sampai blockingnya, ekspresinya, hafalannya dimantapkan, ya kan? Terus nanti coba sebelum pulang nanti coba saya mau lihat masing-masing kelompok itu nanti hasilnya gimana. Nanti di atas panggung, gitu ya. Bisa sampai soundnya coba ditampilin walaupun belum pakai properti atau make up, nanti coba minta ditampilin full ya. Bisa nanti kira-kira kita kasih waktu 30 menit untuk latihan,
nanti 30 menit terakhir untuk masing-masing kelompok tampil. Bisa? Semua bisa? Apa? Bisa? Oke, sekarang kita ke aula yuk. Bisa. Ya nanti kita ke sana dulu.
Duduk dulu. Duduk. Duduk. Coba. Persin. Agak depan dikit. Nah, oke. Enggak direndang. Terus ngomongnya. Oh, direkam tak? Masuk sens pertama.
Nah, udah kayak gini aja.
langsung ke depan. Langsung ke mana ini? Iya. Mau mata akal. Aku nggak mau dipeksa. Maunya dipeksa. Jangan ya, jangan. Sekarang oh, masuk. Itu cuma nari sendiri gitu? Iya, soalnya kan dia tersendiri kan. Dia kayak nggak dapet kelompok gitu. Nggak ada ceritanya narator itu ngomongin gitu. Udah. Udah. Ya. Oh. Terus? Masuk. Nah, aku nanti di Ya. Kasihan banget ya, udah gak ada ketinggian, nonton cuma
pengakuan dari